bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2936, Kelainan Daxia. Tapi dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan Guardians of the Galaxy. Saya bahkan berharap seseorang akan memulai operasi dengan Galaxy Guardian Alliance sesegera mungkin. Maka mereka akan tahu apa yang ada di balik War Eagle Nation. Setelah jatuhnya para dewa kerajaan bintang kali ini, tidak hanya terpengaruh di sini. Bahkan Daxia terpengaruh. Karena Ye Junlin mengendalikan begitu banyak orang dengan satu pedang. Tampaknya ada sosok misterius di beberapa tempat di Daxia. Kira-kira ada kata-kata yang sama yang keluar dari mulut mereka. Energi spiritual di luar begitu kuat. Apa yang terjadi di luar? Apakah pedang ini terlalu menakjubkan? Beberapa tempat suci Taois di Daxia, beberapa jauh di pegunungan. Itu bahkan lebih kilat dan guntur, dan energi spiritual yang agung berkumpul di sekitar puncak gunung, yang tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Pegunungan yang dalam ini terletak di daerah terlarang. Akibatnya, semua binatang buas itu tidak tahu di mana harus bersembunyi. Tidak berani tampil sama sekali. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah muncul di sini. Hahaha. Akhirnya keluar. Hah. Tempat ini kaya akan energi spiritual. Hampir sama dengan tempat kita berada. Bukankah itu berarti kita bisa tinggal di luar sepanjang waktu? Di suatu tempat di utara. Berapa banyak? Tokoh-tokoh tahu bolak-balik dan tertawa dari waktu ke waktu. Ye Junlin tidak menyangka bahwa pedangnya yang sederhana akan menyebabkan gerakan sebesar itu. Itu menarik beberapa keberadaan legendaris. Dia sekarang hanya fokus mencari cara untuk menyelamatkan Junjun. Kembali ke lokasi mata air suci setiap 10 hari untuk memeriksa situasi Junjun. Mata air suci berguna dan dapat dicuci setiap hari untuk menghilangkan racun. Tetapi bagaimanapun, itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun Junjun. Oleh karena itu, diperlukan metode atau sumber daya alam lainnya. Mereka hanya bisa terus mencari. Ini juga masalah kesempatan. Tidak setiap kesempatan itu bagus. Harus mencarinya perlahan. Namun, setelah mendapatkan pengalaman, mereka memiliki pemikiran yang jernih dan arah yang jelas. Pada saat ini, Kerajaan Beruang Perang juga mengorganisir tim yang terdiri dari 13 orang untuk menjelajahi hutan hujan. Semua 13 adalah dewa. Dan atribut mereka adalah kecepatan dan gerakan. Setengah dari mereka sangat cepat dan dapat melarikan diri tepat waktu. Setengah lainnya mengandalkan teknik tubuh untuk bersembunyi, seperti hantu. Merekalah yang paling cocok untuk menjelajahi tempat berbahaya ini. Begitu situasi muncul, mereka akan mengungsi. Mereka tidak datang untuk berkelahi. Mereka hanya datang untuk memeriksa situasi. Saya harus mengatakan bahwa Zhan Xiong kaya dan berkuasa. Yang lain adalah dewa dan tidak dapat membuat beberapa total. Kerajaan Beruang Perang tersedia di semua kategori. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka dapat diklasifikasikan dengan cara ini. Sekelompok 13 orang memasuki hutan hujan. Jaga jarak tertentu, tunjukkan kemampuan Anda, dan jelajahi kedalamannya. Beberapa orang dikenal karena kecepatan dan gerakan mereka, dan mereka datang ke sekitar mata air suci tanpa menyadarinya. Tapi tidak ada yang ditemukan. Lebih jauh, mereka sampai di lokasi mata air suci. Aku melihat Junjun. Ini membuat gelombang besar di hati mereka. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ye Junlin? Tetapi di detik berikutnya, mereka jatuh ke dalam pengepungan binatang buas. Beberapa binatang tingkat tuan dikirim secara langsung. Setelah mengantisipasi bahaya, ke-13 orang itu segera melarikan diri dengan mengandalkan keterampilan gerakan dan kecepatan mereka. Meskipun binatang buas itu banyak, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya.
Tetapi pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di sekitar. Semakin. Hentikan 13 orang. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan ke-13 orang itu, seberapa cerdik gerakan mereka. Di bawah serangan 80 orang kuat, itu tidak berguna. Setelah 80 orang Jiao Tianyu muncul, dia tidak memberi mereka kesempatan. Bunuh mereka semua di tempat. Jika Anda berani datang ke Tanah Suci, Anda adalah musuh. Ini adalah perintah dari Ye Junlin. Mereka harus melindungi Junjun dengan baik dari ancaman dan sedikit terluka. Kerajaan beruang perang telah menunggu. Tapi ketika Anda kehilangan kontak, mereka juga sudah mengerti. Tempat ini tidak boleh dibobol. Bab 2937, Kaya dan Berminyak. Namun, kerajaan beruang perang mengklasifikasikan masalah ini sebagai rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa mereka telah menderita kerugian di sini. Bahkan tempat ini bisa menjadi senjata mereka. Beberapa hari ke depan, Ye Junlin dan rombongannya sedang menjelajah. Khususnya temukan tempat terlarang untuk dijelajahi. Bagaimanapun, Seng Quan telah merasakan manisnya di sini. Bahkan menjelajahi 3 area terlarang tingkat pertama. Meskipun saya menemukan banyak harta surga dan bumi, bagaimanapun, itu sedikit lebih buruk daripada tingkat mata air suci. Untuk saat ini, tidak ada gunanya bagi tubuh Junjun. Ini juga diharapkan. Awalnya, menjelajah di daerah terlarang hanyalah masalah keberuntungan. Keberuntungan itu baik dan buruk. Tetapi hal-hal yang saya temukan tidak sia-sia. Di bawah aksi harta surga dan bumi ini, kekuatan dokter gelap dan otak Tuhan terus ditingkatkan. Secara khusus, Dr. Dark dengan mudah menjadi master tingkat dewa. Di bawah bimbingan Ye Junlin dan Dr. Dark, otak dewa juga menjadi pria yang kuat. Meskipun tidak setingkat dewa, tapi dia menggunakan keterampilan atau latihan untuk memaksimalkan kekuatannya sendiri, dan dia juga bisa bertarung melawan para dewa. Jumlah harta alam yang dimiliki Ye Junlin dan mereka bertiga sekarang sebanding dengan 10 negara teratas. Bahkan lebih. Ada beberapa hal yang bahkan tidak dimiliki oleh Warbear Country. Lagi pula, tidak ada yang seperti mereka, sembarangan masuk dan keluar dari area terlarang. Bahkan area terlarang tingkat pertama tidak terkecuali. Dengan cara ini, semakin banyak tempat berbahaya, semakin mudah untuk menghasilkan harta karun. Mereka bisa dikatakan kaya dan berminyak. Banyak kristal aura tidak dapat diperoleh, dan banyak dari mereka yang menyerah. Tuan Ye, setelah periode eksplorasi ini, Anda pasti telah menemukan polanya juga. Di semua bagian dunia, tempat-tempat yang terdaftar sebagai tempat terlarang memiliki peluang lebih tinggi untuk memunculkan harta alam. Semakin kuat harta itu. Oleh karena itu, saya pikir arah kita selanjutnya harus dipilih di daerah terlarang tingkat pertama. Daerah terlarang tingkat kedua dan daerah terlarang tingkat ketiga adalah limbah murni. Dokter Gelap menyarankan. Yah, itu benar. Kamu harus pergi ke area terlarang tingkat pertama, jadi kemungkinannya lebih tinggi. Otak dewa bergema. Dia juga segera mengeluarkan data. Saat ini ada 23 area terlarang tingkat pertama yang terdaftar di dunia, dan kami telah menjelajahi 4. 19 tersisa. Kemungkinannya masih sangat tinggi. Tentu saja, masih ada beberapa yang dicurigai. Ada banyak area terlarang yang belum dihitung. Dr. Dark mulai memilih. Selanjutnya, mari kita jelajahi area terlarang tingkat pertama ini. Yang paling dekat dengan kita adalah... Ye Junlin sedang berpikir. Dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Ye Junlin berkata perlahan. Lalu menurut apa yang kamu katakan, tempat paling berbahaya membiakkan harta yang paling kuat. Ya, sepertinya ini aturannya sekarang. Itu. Dua mengangguk berturut-turut. Kalau begitu mari kita pergi ke tempat paling berbahaya.
di mana harta surga dan bumi dapat dipelihara. Ye Junlin memikirkan suatu tempat. Brain of God juga mengeluarkan informasi. Apakah di area terlarang tingkat pertama ini? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau ikut saja denganku. Pada saat ini, Brain of God sebenarnya telah membangun sebuah pesawat besar. Alasan utamanya adalah karena kapasitasnya yang cukup besar untuk menampung banyak harta karun. Rao begitu, kabin pesawat juga penuh. Ini sedikit lebih nyaman. Ye Junlin memberi arahan, dan otak dewa mengendalikan pesawat untuk terbang dengan kecepatan ekstrim. Sebuah tempat gelap segera tercapai. Di sini, masih diselimuti kegelapan. Sepertinya saat pemulihan aura baru saja terjadi. Setelah datang ke sini, medan magnet tidak normal, dan semua aspek dalam keadaan tidak teratur. Mempengaruhi mesin terbang Brain of God. Hampir jatuh langsung. Ternyata ada di sini. Setelah melihat tempat ini, otak Tuhan tanpa sadar berseru. Bab 2938, Jelajahi pembuluh darah super spiritual. Karena mereka datang ke langit di atas Antartika. Pusaran di bawah yang menutupi sebagian besar kutub selatan sangat mengerikan. Meskipun dua dokter dalam kegelapan sekarang sangat kuat. Tetapi melihat pusaran besar di bawah ini membuat orang merasa ketakutan. Disinilah energi spiritual meletus, dan ada vena super spiritual di bawahnya. Menurut ide semua orang, maka ini jelas merupakan tempat termudah untuk memelihara harta surga dan bumi. Lingkungannya sangat buruk, sehingga harta surga dan bumi yang dipelihara adalah yang paling menakutkan. Jika ada harta karun di tempat ini, itu akan lebih menakutkan daripada mata air suci. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan dapat membuka racun Junjun pada satu waktu. Namun, dalam waktu sesingkat itu ketika aura meletus, masih ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa harta surga dan bumi akan muncul, terutama harta surga dan bumi yang dapat mengurai racun di tubuh Junjun. Tidak banyak harapan. Namun, Ye Junlin menggantungkan harapannya pada nada super spiritual itu. Dia ingin pergi langsung ke vena super spiritual. Lihat apakah ada harta karun alami yang dipelihara oleh pembuluh darah spiritual super selama bertahun-tahun. Sama seperti mata air suci. Itu sudah ada sejak lama sebelum aura dihidupkan kembali. Mencari sesuatu seperti ini, sepanjang tahun. Vena super spiritual begitu besar. Bukan tidak mungkin untuk memelihara harta surga dan bumi. Lihatlah pusaran besar di bawah ini. Dr. Dark dan yang lainnya mengerti mengapa Ye Junlin mengatakan ini bukan area terlarang tingkat pertama. Tidak ada yang berani mencantumkan tempat ini sebagai area terlarang kelas 1. Tidak ada yang berani datang ke sini. Sekarang tidak banyak orang yang mengetahui pusaran air ini. Karena dia datang ke wilayah Antartika, bagian depan benar-benar diselimuti kegelapan. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat ini. Terlebih lagi, kegelapan di daerah ini telah diselimuti begitu lama. Ini berbeda dari yang menutupi sebagian besar dunia sebelumnya. Itu cepat menghilang. Lingkaran tahan lama ini tidak bisa bubar untuk waktu yang lama. Meskipun tempat ini tidak terdaftar sebagai area terlarang. Agaknya, negara-negara besar masih tahu apa yang harus dilakukan. Itu pasti jauh lebih tinggi dari area terlarang tingkat pertama. Tidak apa-apa, tidak ada yang berani datang ke sini. Kami sangat ingin. Dr. Dark bertanya dengan keras. Ye Junlin berkata, aku bisa pergi. Tempat ini masih sedikit berbahaya untukmu. Ini adalah kebenarannya. Bahkan jika erupsi aura sudah berakhir, ini adalah titik ledakannya. Belum lagi pusaran di depannya. Masih ada badai energi spiritual yang mengerikan yang tersisa di posisi meridian super spiritual di bawah. Sekali terlibat, pasti ada korban. Badai aura dari pembuluh darah roh super berbeda dari aura luar ini. Aura ini,
disaring oleh tubuh Ye Junlin dan mudah diserap oleh tubuh manusia. Tapi apa yang ada di dalamnya benar-benar bisa membunuh orang. Bertemu berarti mati. Tidak terkecuali para dewa. Kemudian, Ye Junlin melangkah keluar dari pesawat dan jatuh langsung ke pusaran besar. Otak dewa bergidik. Dia telah mengalami pusaran air ini. Bahkan jika dia telah berubah dari orang biasa menjadi keberadaan yang hampir sebanding dengan dewa, dia masih sedikit takut menghadapi pusaran air ini. Belum lagi di bawah pusaran air. Pusaran besar masih dikelilingi oleh energi spiritual. Lagi pula, pembuluh darah super spiritual di bawah ini belum sepenuhnya meledak. Bahkan ada banyak energi spiritual yang tersisa. Ye Junlin dengan cepat tenggelam dari pusaran. Dia berdoa dalam hatinya agar dia bisa menemukan harta surga dan bumi. Harus. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat ini, kemudian dia akan panik. Sepanjang jalan, energi spiritual secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seperti bilah angin, merobek dan mencekik. Bahkan fisik para dewa akan runtuh dalam sekejap. Vena Rose Super ini terlalu kuat. Ubah dunia seperti ini masih memiliki jumlah penyimpanan yang mengerikan. Bahkan terus diproduksi. Ledakan. Akhirnya, Ye Junlin datang ke lokasi di mana urat nadi super spiritual meledak. Bukannya gelap gulita, malah seterang siang hari. Ini secara alami peran aura. Di bawah ini adalah lokasi Vena super spiritual. Itu juga kunjungan pertama Ye Junlin. Bab 2939, Melampaui Batas. Ketika wabah dihentikan di tempat pertama, tidak ada waktu untuk mendekat dan pribadi dengan ini. Datang ke sini seperti memasuki gua. Di dinding batu di luar pintu masuk, ada stalaktit yang diberi nutrisi oleh aura dan tetesan air yang diberi nutrisi oleh aura. Setetes air seperti obat ajaib. Ye Junlin berdiri di pintu masuk, melihat celah besar itu. Kesenjangan ini sudah berkilo-kilometer panjangnya. Dikelilingi oleh dinding batu yang tebal. Ketebalan dan kekerasan dinding batu ini sangat menakutkan. Diperkirakan telah terakumulasi sedikit demi sedikit selama ribuan tahun. Kalau tidak, untuk waktu yang lama, nadi spiritual ini akan stabil. Itu kemudian diledakkan oleh mesin terbang Brain of God. Namun nyatanya, itu hanya bukaan kecil, dan hanya diperluas menjadi bukaan sepanjang 1 kilometer di bagian belakang. Ye Junlin memasukinya. Vena super spiritual ini dapat dibandingkan dengan tambang yang membentang ribuan mil. Tambang itu disegel, dan penuh dengan energi spiritual yang kaya. Hanya saja sebagian besar auranya telah meledak sekarang. Tapi masih ada aura menakutkan di dalamnya. Saya baru saja melihat beberapa tetesan air yang dipelihara di dinding batu di luar, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Ye Junlin. Itu sama di dinding batu di luar. Bukankah lebih mudah di dalam? Ledakan. Begitu dia masuk, badai aura yang menakutkan menyapu. Bahkan jika sebagian besar energi spiritual dari Vena super spiritual ini dilepaskan. Tetapi bahkan 1% yang tersisa, 1 dari 10 juta, tidak dapat dihentikan oleh tenaga kerja. Itu tidak dapat diserap oleh tubuh manusia. Terlebih lagi, ada lebih dari itu yang tersisa. Buruk. Lingkungan dalam nada super spiritual sangat keras. Setelah masuk ke dalam, wajah Ye Junlin berubah, dan pada saat yang sama, hatinya terpana. Dengan tingkat aura ini, tidak ada makhluk yang akan bertahan. Tidak mungkin sekarang, apalagi pembuluh darah super spiritual di masa lalu. Dia salah. Awalnya, saya berpikir bahwa semakin kaya energi spiritual, semakin bergizi harta surga dan bumi. Tapi ada batasnya. Jika auranya terlalu liar, tidak ada ruang bagi harta surgawi ini untuk bertahan hidup. Untuk menumbuhkan tanaman, itu akan melawan langit. Tapi pada dasarnya itu tidak mungkin. Lingkungannya terlalu keras,
Auranya terlalu kuat, dan makhluk apapun musnah. Mustahil untuk memiliki penampilan harta surga dan bumi. Namun, Ye Junlin terus masuk jauh ke dalam. Sulit untuk datang. Dia tidak bisa pergi begitu cepat. Semakin dalam Anda masuk ke pembuluh darah spiritual, semakin kuat energi spiritualnya. Artinya, Ye Junlin saat ini dapat menanganinya. Bahkan jika itu sebelumnya, dia mungkin tidak dapat melihatnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gelombang panas menghantam langit di dalam. Jangan melihat wajah Ye Jun tanpa mengubah warnanya. Tetapi dengan kengerian gelombang panas ini, dia bisa mencium bau dewa. Ternyata di daerah tempat Ye Junlin datang, energi spiritual yang kaya telah mengembun menjadi api. Ini berbeda dari api di luar, yang merupakan bentuk aura yang kuat. Semuanya bisa terbakar. Jika Ye Junlin bisa mengendalikan api ini, tidak ada dewa yang bisa menghentikannya. Tapi dia tidak membutuhkannya. Ye Junlin dengan paksa menahan serangan aura dalam bentuk api dan terus semakin dalam. Selanjutnya, dia menemukan aura dalam bentuk es, yang kekuatannya sama dengan nyala api tadi. Apapun bisa membeku. Mereka semua adalah bentuk aura yang tidak bisa dilawan. Namun, masih tidak ada yang dicari Ye Junlin. Dia hanya bisa melanjutkan. Bahkan jika dia tidak memiliki harta yang dia cari, dia harus pergi ke seluruh lokasi Vena Spiritual Super. Bagaimana jika semakin dalam Anda pergi, semakin banyak energi spiritual yang Anda kumpulkan? Itu tidak dirilis sama sekali dalam pemulihan aura. Bahkan ada banyak tempat di dalamnya yang tertutup. Tidak semua urat nadi super spiritual dibuka. Bentuk dan tampilan dalamnya juga sangat kompleks, memadukan berbagai topografi pegunungan. Ini mungkin juga menjadi alasan dari banyaknya bentuk Reiki. Sepanjang jalan, Ye Junlin melihat berbagai bentuk aura. Tunggu, apa itu? Bab 2940, Fosil Pohon. Ye Junlin melihat pohon di depannya. Ada pohon di tempat ini. Itu pasti harta surga dan bumi. Ye Junlin segera mendekat. Tapi ketika saya mendekat, pohon itu berubah menjadi fosil. Tidak tahu sudah berapa lama. Semua berubah menjadi fosil. Ye Junlin akrab dan tidak terbiasa dengan penampilan pohon ini. Dia selalu merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Diperkirakan pohon ini bahkan bisa berbuah di masa lalu, bukan? Selanjutnya, Ye Junlin melihat beberapa fosil. Ada juga hewan. Ukuran tubuhnya relatif besar. Nilai penelitiannya sangat tinggi. Tapi ini tidak ada gunanya bagi Ye Junlin. Dia hanya ingin membuka racun Junjun. Apa yang harus dilakukan sisanya dengan dia? Dia telah menyadari bahwa tidak ada kemungkinan harta surga dan bumi muncul di pembuluh darah super spiritual. Kali ini tidak main-main. Pada saat ini, dua dokter gelap di luar pusaran air sedang menunggu dengan cemas. Hah? Kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Tiba-tiba, Dr. Dark berkata. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan rambutnya berdiri. Rasanya seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Otak dewa di samping juga merasakan hal yang sama setelah diingatkan oleh dokter kegelapan. Untuk sementara, dia berkeringat deras, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat keluar, tidak ada seorang pun di sana. Sama sekali tidak tahu di mana itu. Betul sekali. Memang ada orang-orang yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Ini adalah tim yang terdiri dari 1 wanita dan 3 pria. Mereka mengenakan baju besi perunggu di sekujur tubuh mereka, dengan lingkaran cahaya biru samar mengalir. Ada pedang yang tergantung di tubuhnya, atau pisau panjang dan busur dan anak panah di punggungnya. Satu persatu tersembunyi dalam kegelapan, seolah bersembunyi. Bahkan kekuatan tingkat Dewa Dokter Gelap tidak bisa merasakannya. Adik muda, kita di sini.
Jika tidak ada yang lain, ini adalah titik nyala dari perubahan besar di dunia. Di bawah ini adalah lokasi dari Vena super spiritual. Vena super spiritual ini benar-benar menakutkan. Ini lebih menakutkan daripada yang kita kembangkan, kata salah satu pria dengan pistol panjang. Jelas mereka juga bergantung pada urat spiritual untuk hidup. Tapi itu sama sekali bukan Vena super spiritual raksasa di bawah gletser Antartika. Orang lain dengan pisau di punggungnya berkata, ini dia. Tempat ini telah membentuk pusaran energi spiritual. Kekuatan energi spiritual di bawah lebih kuat dari tempat kita. Pria dengan busur dan panah memandang ketiganya dan bertanya, apakah kamu menginginkan kami? Ayo turun dan lihat. Lupakan saja. Kita tidak mampu membeli tempat ini. Aku khawatir kita memiliki kemampuan untuk bolak-balik. Itu hanya adik perempuan junior yang berkata dengan dingin. Wajah yang dingin sangat indah. Tiga lainnya mengangguk. Pada saat ini, adik perempuan itu melirik mesin terbang otak dewa tidak jauh. Dan dia berkata dengan dingin, apa? Apakah mereka ingin menjelajahi tempat ini? Mereka bodoh. Mencoba. Yang lain mencibir. Saya terutama melihat pesawat melayang di sekitar pusaran aura. Saya benar-benar berpikir bahwa dokter gelap dan yang lainnya juga akan menjelajah di sini. Ledakan. Tetapi pada saat ini, pusaran besar yang menutupi setengah kutub selatan bermutasi. Mereka berempat tertarik. Pada saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa pusaran besar ini benar-benar berputar ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, dunia Antartika bergetar. Tetapi dikatakan bahwa dunia berubah warna. Ini, ada apa? Kenapa berputar ke arah yang berlawanan? Bagaimana rasanya seperti manusia? Orang-orang ini gemetar. Mustahil. Bagaimana mungkin ada tenaga manusia untuk mengubah arah putaran pusaran air? Tidakkah kamu tahu seberapa kuat pusaran air aura ini? Kecuali memang, kata adik perempuan dengan wajah dingin, tetapi dia ragu-ragu. Beberapa orang lain mengerti. Dalam kognisinya, itu tidak mungkin. Sepertinya ada sesuatu yang keluar. Ayo kita awasi. Seseorang mulai mengingatkan. Mereka berempat menatap tajam pada pergerakan pusaran di bawah. Bab 2941, Keberadaan Kota Zenmoshi. Mereka telah menatap perubahan dalam pusaran. Tidak menyerah sejenak. Tapi setelah beberapa menit, pusaran air kembali normal. Tapi mereka tidak pernah melihat siapapun keluar. Hah, ini. Apakah ini fenomena? Apakah itu penyebab pusaran air? Semua orang sedikit bingung. Seharusnya itu penyebab pusaran air. Ayo pergi, pergi. Itu, kata adik perempuan junior dengan serius. Langsung. Keempatnya pergi dengan keras. Tepat setelah mereka pergi, ada satu orang lagi di sini. Ye Junlin. Setelah putaran pencarian untuk pembuluh darah super spiritual tidak membuahkan hasil, dia pergi. Segera setelah saya keluar, saya melihat seseorang ke arah ini. Dia menyembunyikan sosoknya dan datang langsung ke tempat ini. Ini adalah divisi penindasan iblis. Ye Junlin melihat ke arah di mana beberapa orang menghilang, mengerutkan kening dengan erat. Dilihat dari pakaian beberapa orang tadi, ini adalah penyihir kota. Dia juga bisa menakut-nakuti Lab of the Gods dengan berpura-pura menjadi sorceress sebelumnya. Sekarang tampaknya gaya pakaian mereka adalah dari divisi setan kota. Ada juga kekuatan dari keempatnya. Kuat. Ini adalah penyihir kota. Dan mereka datang ke sini secara khusus untuk menemukan titik nyala setelah perubahan besar di dunia. Yang berarti mereka, Ye Junlin masih memiliki banyak kengerian di hatinya. Zenmoshi benar-benar ada. Setelah sekian lama, itu benar-benar ada. Menakjubkan. Legenda itu benar. Bajingan ini benar-benar ada. Kemana Anda pergi ketika Anda membutuhkannya?
tersembunyi dan terselip satu persatu tanpa keluar. Ye Junlin mengerti. Sudah pasti pecahnya pembuluh darah super spiritual akan menyebabkan perubahan besar di dunia. Biarkan saja orang-orang legendaris ini habis. Karena divisi Zenmo ada, rumah Tianxi juga harus ada. Dan menurut pengamatan Ye Junlin barusan, armor, senjata, dan kekuatan internal mereka terlihat. Mereka menggunakan energi spiritual untuk berkultivasi. Bahkan Ye Junlin dapat menilai bahwa alasan mengapa tidak ada jejak rumah Tianxi di Zenmo Si Tianshifu adalah karena tidak ada energi spiritual di dunia ini sebelumnya. Tidak cocok untuk budidaya mereka. Tempat di mana mereka harus memiliki urat spiritual dan energi spiritual berlimpah, yang cocok untuk kultivasi mereka. Betul sekali. Ye Junlin menebak dengan benar. Kelompok orang ini adalah Departemen Sihir Kota. Beberapa waktu lalu, karena perubahan besar di dunia, satu persatu habis. 4 orang baru saja bertugas menyelidiki penyebab perubahan besar, dan mereka datang ke sini jauh-jauh untuk menyelidiki. Dan tempat mereka sebelumnya disembunyikan di beberapa tempat di Daxia. Ciri khas tempat-tempat ini adalah memiliki urat-urat spiritual. Tentu saja, pembuluh darah spiritual mereka tidak seseram gletser Antartika. Tempat mereka kaya akan energi spiritual, sehingga mereka tidak akan datang ke dunia luar. Sekarang energi spiritual dunia luar begitu kuat, itu menarik mereka satu persatu. Ye Junlin senang. Tidak heran Lab of the Gods sangat takut akan hal itu. Ini nyata. Dan beberapa anak muda begitu kuat. Ye Junlin tersenyum. Dikatakan bahwa Daxia tidak memiliki dewa. Tapi ada sekelompok orang yang bisa membunuh dewa. Mereka berempat sekarang pada dasarnya lebih kuat dari Komandan Muda Tianche hari ini. Tampaknya mereka benar-benar menggunakan teknik pemurnian Qi, yang sejalan dengan ciptaan Junjun sendiri. Itu juga rahasia besar. Jika menyebar, saya khawatir seluruh dunia akan terkejut. Ye Junlin kembali ke pesawat. Bicaralah dengan Dark Doctor tentang situasi berikut. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Itu benar. Yang ekstrim adalah kebalikannya. Semuanya ada batasnya. Seru keduanya. Tapi aku baru saja bertemu sekelompok orang. Ye Junlin mulai berbicara tentang divisi setan kota. Sekarang dia tidak keberatan dengan 2 dokter dalam kegelapan. Zenmo Si dan Tianshifu benar-benar ada. Keduanya berasal dari laboratorium dewa, dan mereka sangat akrab dengannya. Mereka juga mengerti mengapa mereka diawasi beberapa waktu lalu. Tuan Ye, karena divisi penekan iblis ada, mengapa tidak meminta divisi penekan iblis untuk menghilangkan racun Junjun? Bab 2942, Penemuan Utama Dewa Jahat. Dr. Dark tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, mengingatkan Ye Junlin. Ya. Sekarang dia telah menyaksikan keberadaan Zenmo Si dengan matanya sendiri. Kemudian Anda bisa pergi ke Zenmo Si untuk mendetoksifikasi Junjun. Jangan katakan apakah itu bisa diselesaikan. Setidaknya ada harapan besar. Maka Anda tidak harus membiarkan mereka pergi sekarang. Ambil saja. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Ye Junlin keluar untuk melihat-lihat, tetapi orang itu sudah lama pergi. Kalau begitu kita mau kemana? Tanya otak dewa. Pergi ke Sengkuan untuk melihat Junjun dulu. Setelah itu, ketiganya kembali ke Sengkuan. Ye Junlin memeriksa situasi Junjun dan memutuskan bahwa tidak ada yang salah. Kekuatan yang melindungi Junjun terlalu kuat sekarang. Dan 80 orang Jiao Tianyu masih marah. Meskipun tempat di mana para siswa di Kunlun sebelumnya dilarang, energi spiritualnya berlimpah. Tapi di sini tidak buruk. Dan ada urat spiritual kecil di bawah, memberi mereka kondisi kultivasi terbaik. Mereka dapat terus berlatih latihan dasar Ye Junlin. Peningkatan berkelanjutan. Di lingkungan saat ini, mengolah latihan dasar yang diberikan oleh Ye Junlin sama saja setiap hari.
Dalam hal ini, Ye Junlin sangat lega. Ketiganya pergi ke Daxia lagi. Setelah datang ke Daxia, Ye Junlin langsung meminta Tian Sensui dan yang lainnya untuk menanyakan apakah ada keberadaan Zenmoshi. Tapi Tian Sensui dan yang lainnya bingung. Di mana penyihir kota? Bukankah itu legenda? Semua orang tercengang. Meskipun ada banyak orang yang berspekulasi bahwa ada seseorang di belakang Daxia, yaitu tuan dari Komandan Muda Tianche. Semua orang tidak tahu. Tetapi Tian Sensui dan yang lainnya tidak tahu bahwa orang ini adalah Ye Junlin. Bukankah kamu yang memulai dengan Raja hari itu? Tian Sensui bertanya langsung. Ini aku. Ye Junlin mengangguk. Itu dia. Kamu adalah orang di belakang Daxia. Dari mana orang lain? Zenmoshi dan Tian Shifu semuanya ada dalam legenda. Dan mereka tidak ada sama sekali. Hal ini membuat Ye Junlin tampak tertekan. Dia juga berpikir bahwa Zenmoshi sudah muncul di Daxia. Di mana saya bisa mendapatkannya? Orang lain tidak tahu sama sekali. Divisi iblis penekan ada. Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Kata-kata Ye Junlin membuat Tian Sensui dan hati mereka terbalik. Apakah itu benar-benar ada? Mata semua orang akan terbang keluar. Terutama Tian Sensui dan beberapa orang terkejut sampai tidak percaya. Aku yakin mereka benar. Kekuatan beberapa bocah lebih tinggi dari putramu. Pakaian lain dan kekuatan di tubuh, kata Ye Junlin. Apa? Ye Junlin berkata begitu. Itulah yang mereka yakini. Zenmoshi benar-benar ada. Lalu kenapa Daxia tidak menderita dari cobaan itu sebelumnya? Kenapa sekarang? Ngomong-ngomong, energi spiritualnya sudah pulih. Tian Sensui segera bereaksi. Ye Junlin mengangguk. Mereka benar-benar mengandalkan pembuluh darah spiritual untuk berkultivasi. Perubahan di dunia luar telah menarik perhatian mereka. Jadi mereka datang ke sini. Saya. Dipahami. Semuanya sudah jelas. Zenmoshi dan Tianxi Mansion benar-benar ada. Dan ini juga merupakan sekelompok pria egois yang luar biasa. Tidak ada kepentingan yang terlibat. Itu tidak akan pernah muncul. Hidup dan mati Daxia tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Jika itu masalahnya, maka kami akan mengirim lebih banyak orang untuk memeriksa apakah kami dapat menemukan petunjuk. Mengetahui bahwa Ye Junlin adalah untuk putrinya. Tian Sensui dan yang lainnya segera mengirim seseorang untuk mencari berita tentang Zenmoshi. Lupakan saja. Aku akan mencarinya sendiri. Sulit bagimu untuk menemukannya. Ye Junlin berpikir sejenak. Kelompok orang ini bahkan tidak dapat dideteksi oleh dokter kegelapan tingkat dewa. Belum lagi yang lainnya. Dia benar-benar harus menemukannya sendiri. Pada saat ini, roh jahat-jahat datang dengan tergesa-gesa. Dia datang ke Ye Junlin kehabisan napas. Tuan, ada penemuan besar. Roh jahat itu berteriak. Kamu bisa bernafas lagi. Ye Junlin juga cemas. Bab 2943, di mana paruh kedua sutra racun berada. Setelah Dewa Racun Jahat menjadi tenang, dia buru-buru berkata, saya telah mencari sisa-sisa divisi begitu lama, dan menemukan beberapa petunjuk. Pertama-tama, ini adalah daftar racun aneh yang tidak lengkap. Ini mencatat semua jenis racun yang mengerikan. Kebanyakan dari mereka adalah sama seperti yang tercatat di Poison Classic. Tapi racun ketiga dalam daftar racun aneh adalah Wan-Wanku, yang tidak tercatat di paruh pertama Poison Classic. Tapi aku memeriksanya dengan cermat. Dan aku merasa bahwa racun ketiga Wan-Wanku sama kuatnya dengan racun dari spesies master kecil. Hampir. Adapun yang pertama dan kedua, masih banyak racun yang tidak lengkap. Saya tidak tahu. Ye Junlin menatapnya dengan serius dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Karena aku menemukan bahwa catatan guru mengatakan, daftar racun aneh ini milik divisi penindasan iblis. Roh-roh jahat itu tidak heran. Dan begitu kata-kata itu keluar,
Ekspresi semua orang di antara hadirin berubah dengan liar. Dari penyihir kota. Baru saja mengkonfirmasi keberadaan divisi setan kota. Kini ada bukti lain yang membuktikan keberadaan Demon Squad. Bagaimana tidak kaget? Tapi saya curiga daftar racun aneh ini juga imajiner. Melalui daftar racun aneh ini, saya menemukan hal penting lainnya. Catatan guruku juga mengatakan bahwa paruh kedua dari naskah racun itu ada, dan itu ada di tangan penyihir kota. Karena paruh pertama sutra racun dapat dibuang ke divisi penekan setan, itu dibuang dari duniawi, memberikan kesempatan kepada mereka yang ditakdirkan. Kata-kata Dewa Racun Jahat membuat Ye Junlin bersemangat lagi. Ada berita di paruh kedua sutra racun. Dewa Racun Jahat mencibir dan berkata, saya pikir itu hanya omong kosong. Saya tidak berharap guru saya percaya pada legenda ini. Tidak ada yang namanya divisi penindasan setan dan Tian Shifu. Bagian kedua dari racun sutra sangat ajaib. Saya tidak bisa mengatakannya. Itu turun ke legenda ilusi. Meskipun Dewa Racun menemukan banyak petunjuk, tapi dia tidak pernah percaya akan keberadaan Zenmoshi. Tentu saja ini adalah apa yang semua orang setuju. Ini adalah legenda. Di mana ada? Ye Junlin memandang roh-roh jahat itu dengan serius dan berkata, kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda, divisi Zenmo benar-benar ada. Apa? Divisi Zenmo ada? Aku tidak percaya. Dewa beracun menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu benar-benar ada. Kata Side by Side King telah dikonfirmasi. Yang lain berkata satu demi satu. Dewa Racun Jahat memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tanyakan padanya apakah itu benar. Ye Junlin mengangguk. Puan kecil memiliki harapan. Bahkan jika tidak ada kitab suci racun, saya merasa ada begitu banyak orang aneh di divisi Zenmo, dan detoksifikasi seharusnya tidak menjadi masalah. Racun segala sesuatu hanya berada di peringkat ketiga, jadi racun Junjun mungkin tidak sebaik semua benda layu. Roh jahat-jahat juga menjadi bersemangat. Pada saat ini, untuk Ye Junlin, racun Junjun harus dipecahkan ketika dia menemukan divisi penindasan iblis. Cari Zenmoshi. Ye Junlin mengucapkan sepatah kata pun, dan hampir semua orang yang hadir mulai mencarinya. Tepat ketika dia hendak berangkat mencari seseorang, Li Ziran dan yang lainnya datang. Mereka semua ingin bertanya bagaimana situasi Anda. Ye Junlin memberitahu semua orang bahwa Junjun telah stabil untuk sementara. Semua orang lega. Adapun Zenmoshi, dia belum mengatakan apa-apa. Jika Li Ziran dan yang lainnya tidak sabar dan mengungkapkannya, itu akan menyebabkan kekacauan. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menemukannya. Ye Junlin dan rombongannya diam-diam mulai mencari petunjuk tentang Zenmoshi di Daxia. Tapi Daxia terlalu besar. Benar-benar sulit ditemukan. Kecuali ditemui secara langsung. Awalnya, Zenmoshi disembunyikan terlalu dalam. Mungkin itu tepat di depan Anda. Anda tidak mengetahuinya sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana menemukannya. Bahkan jika Ye Junlin pergi untuk melihatnya, tidak ada hasil. Aura Daxia terlalu melimpah. Setelah pemulihan ki spiritual, esensi dari ki spiritual di bawah tanah Daxia dirangsang. Sedemikian rupa sehingga Daxia memiliki aura lebih dari tempat lain. Ini sangat mempengaruhi penilaian Ye Junlin. Susah untuk dicari. Mencari beberapa hari kemudian, Daxia juga punya masalah besar. Menyambut sekelompok tamu yang tidak terduga. Bab 2944, jangan berikan kakimu pada orang lain. Mengapa tidak mungkin? Karena itu adalah tim yang dikirim oleh kerajaan beruang perang. Periode ini sangat sensitif. Apalagi ini adalah kekuatan pertama. Dimanapun mereka berada sekarang, orang bisa ketakutan. Mereka juga telah menyiapkan rencana untuk menelan Daxia sebelumnya. Siapa yang tidak takut sekarang?
Semua orang bisa menebak tujuan kedatangan mereka. Saya datang untuk menguji Daxia. Mari kita lihat apa yang terjadi di Daxia. Belum lagi menyelidiki dalam kegelapan. Sekarang Daming pamer untuk memeriksanya. Tapi tidak peduli siapa di belakang Daxia, kekuatan pertama masih arogan. Utusan yang dikirim sangat arogan sehingga mereka akan mengukir orang nomor satu Laozi di dunia di wajahnya. Di pihak Daxia, meskipun ada pedang dari Tuan Komandan Muda Tians hari itu. Tapi persisnya apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Selain itu, ada desas-desus di dalam Daxia bahwa tidak ada Zenmoshi dan Tian Shifu sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang diterima Yan Longwei menghormati delegasi yang dikirim oleh pasukan pertama, dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua persyaratan mereka. Tetapi kelompok orang ini semakin intensif. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Berulang kali membuat tuntutan kasar. Misalnya, lihat Tuan Muda Tianche. Kita harus membiarkan Komandan Muda Tianche berlari. Misalnya, untuk melihat Tuan dari Komandan Muda Tianche. Serangkaian persyaratan adalah untuk menguji bagian bawah Daxia. Pada akhirnya, dia bahkan mengajukan permintaan agar Daxia dilampirkan ke negara beruang perang. Ini membuat Yan Longwei marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di malam hari, Ye Junlin baru saja kembali dari petunjuk Zenmoshi. Kedua dokter dalam kegelapan datang bersama. Tuan Ye, delegasi dari Zanxiong Nation ada di sini. Sepertinya ada juga permintaan untuk bertemu dengan Master Tianche. Dr. Dark memberitahu Ye Junlin tentang kedatangan delegasi bangsa Zanxiong. Mereka masih berani datang ke Daxia. Siapa yang memberimu keberanian? Begitu dia mendengar orang-orang ini, cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak ingin melepaskan lemak Daxia, segala macam godaan, dan ingin mengetahui keuntungan Daxia. Kata otak dewa. Ye Junlin mencibir. Oke, bukankah mereka ingin bertemu dengan penguasa Marshal Tians? Saya akan pergi dan melihat. Segera, Ye Junlin datang ke tempat delegasi dihibur. Di ruang konferensi, delegasi negara beruang perang membuat segala macam tuntutan kasar. Salah satu pemimpin, Taylor, meletakkan kakinya di atas meja dan tampak arogan. Wakil di sebelah Brook mencibir lagi dan lagi. Kamu harus mengerti, aku memberi Daxia kesempatan. Selama kamu terikat pada kerajaan beruang perang, kami akan secara artifisial menciptakan metode dan sumber daya para dewa. Pastikan bahwa Daxia akan memiliki lebih banyak dewa. Jika tidak, Anda juga memahami situasi Daxia. Meskipun ada seorang master yang membunuh para dewa kerajaan bintang terakhir kali, Anda tidak tahu siapa master ini. Kelompok orang ini menyelidiki dengan sangat hati-hati. Saya tahu bahwa meskipun ada orang kuat yang membunuh para dewa kerajaan bintang dengan pedang terakhir kali, semua orang sebenarnya tidak tahu siapa itu. Anggota Yan Longwei tercengang. Bingung untuk sementara waktu. Mereka bahkan tidak tahu. Kamu harus tahu bahwa tidak jarang membunuh begitu banyak dewa di negara Zanxiong. Kami memiliki banyak master seperti itu. Saya harap kami hidup dalam damai dengan Anda. Saling membantu. Anda terikat pada kami. Kami melindungi Anda. Brook tertawa. Bang. Pada saat ini, pintu ruang konferensi ditendang dengan suara yang membosankan. Ye Junlin berjalan perlahan. Tergantung pada ibumu. Dia meraung dan bergegas masuk. Retakan. Sebuah pukulan backhand menamparkan wajah Brook. Membuat suara renyah. Semua orang yang hadir tercengang. Ye Junlin menatap Taylor lagi. Turunkan kakimu. Atau berikan kepada orang lain jika kamu tidak menginginkannya. Taylor tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dan Ye Junlin membantingnya. Retakan. Kaki Taylor membuat suara retak. Patah di tempat. Dan ditendang dengan tiba-tiba. Ah!
Jeritan seperti babi bergema di seluruh penonton. Bab 2945. Aku akan menggertakmu. Ada apa? Bodoh. Semua orang di antara penonton tercengang. Bahkan dua dokter dalam kegelapan pun terkejut. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan bertarung ketika dia mengatakan akan bertarung. Juga ditembak begitu keras. Dalam sekejap, hanya jeritan dua orang yang bergema di seluruh ruang konferensi. Taylor meringkuk dan berguling-guling di tanah. Kamu, Ye Junlin. Delegasi bangsa Zanxiong lainnya mengenali Ye Junlin. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kau mendorong Daxia ke jurang malapetaka. Ketika kamu memukul kami, itu seperti memainkan wajah Zanxiong Nation. Kamu memprovokasi. Belum lagi kamu masih raja berdampingan. Kamu mewakili Daxia. Kamu adalah perilaku Daxia, yang berarti bahwa Daxia memandang rendah kami dan memprovokasi kami. Kami di sini untuk bernegosiasi secara damai, untuk membahas kepentingan Zanxiong dan Daxia di masa depan. Anda memukuli orang tanpa pandang bulu. Apakah Anda ingin memulai perang dengan kami? Maka kami sangat senang. Zheng Chou tidak dapat menemukan alasan untuk memulai perang. Semua orang dimarahi. Kencangkan semua topi besar di kepala Ye Junlin. Penting juga untuk menyebutkan bahwa identitas Ye Junlin mewakili Daxia. Dia juga dengan belak-belakan menyatakan bahwa ini akan menjadi alasan perang. Retakan, 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 retakan. Ye Junlin menamparkan wajah empat orang lainnya satu persatu. Aku akan menidurimu. Pembicaraan damai. Apakah kamu di sini untuk berbicara? Kamu akan terikat dengan Daxia. Bagaimana jika aku wakil dari Daxia? Bagaimana jika aku memulai perang? Aku takut padamu. Dia menamparkan keras di sisi lain wajahnya. Semua orang terkoyak dan daging mereka kabur. Tentu saja, tidak ada yang berani memaksakan kata lain. Di mana semua berteriak. Benar-benar bingung. Terutama Yan Longwei yang menghibur kelompok orang ini. Mereka semua tercengang. Hanya karena takut memprovokasi konflik, mereka menghormati orang-orang ini di negara Zanxiong. Akibatnya, Ye Junlin datang dan memukuli semua orang dengan kekerasan. Kamu Junlin, kamu. Zanxiong Guo masih ingin berbicara. Hanya melihat mata menakutkan Ye Junlin, dia langsung menutup mulutnya ketakutan. Ye Junlin menamparnya begitu keras hingga hampir menghabiskan separuh nyawanya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Junlin sama sekali. Bahkan Yan Longwei ketakutan. Merasakan roh jahat di tubuh Ye Junlin, mereka juga menggigil. Ye Junlin melangkah maju dan berteriak pada sekelompok orang, "Pergi, berdiri di depanku. Siapa yang menyuruhmu duduk? Jangan terlalu banyak menipu orang." Taylor, yang kakinya patah, menggertakkan giginya. Ye Junlin duduk di sofa dan mencibir. Bagaimana jika aku menggertakmu? Bisakah kamu melakukannya padaku? Ayo, pukul aku. Orang-orang dari kerajaan Zanxiong memandang Ye Junlin. Wajah mereka sangat ganas, dan pembuluh darah biru mereka meledak. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda tutup mulut, Anda akan dipukuli. Hanya bisa menyerah. Pergi. Pergi, semua berdiri di depan. Ye Junlin berteriak. Beberapa orang tidak berani menentang, jadi mereka hanya bisa menyeret Taylor untuk berdiri di depan Ye Junlin. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani datang ke Daxia? Ye Junlin berkata dengan dingin. Dan apakah aku sudah memperingatkanmu untuk segera menyelesaikan hubunganmu dengan Hydra dan menyerahkannya? Taylor memandang Ye Junlin dan mencibir. Aku mendengarnya. Jadi apa? Kamu mengajari kami melakukan sesuatu. Kamu mengajar negara beruang perang. 10.000 dewa melakukan sesuatu. Yaitu, kami tidak cukup kuat. Kamu diganggu. Kami mengenalinya.
Tapi aku harap kamu berani menjadi begitu sombong ketika 10.000 dewa kerajaan beruang perang menginjakkan kaki. Brook mencibir. Jangan katakan itu. Ada semua dewa. Bahkan jika ada dewa, dia harus tetap diam. Ya, begitulah. Sekarang saya mengakuinya. Tetapi saya tidak yakin. Apakah Anda berani meminta saya untuk menemukan seseorang? Ucap Taylor dengan keras kepala berkata. Bersambung.